Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Alicia. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kebudayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil, yang diturunkan dari kata dasar Arab jahalah, yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu zaman jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagai masa sebagian masyarakat penduduknya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar sebagai cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Biasanya mengembara membuat orang-orang Arab Makkah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Kepandaian dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Kepandaian dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada zaman jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Dan yang kedua, golongan mengikuti adanya Tuhan, tetapi walaupun mengikuti adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, itu ada golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki beberapa berhalanya sendiri. Kabilah Kalab di Damatul Dajjal, misalnya, mereka mempunyai berhala yang bernama Wad. Kabilah Husdail mempunyai berhala yang bernama Suwad kabilah Majhaz, dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yahus dan Ya'ud. Kabilah Taskif dan Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy dan Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat, dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, yang pertama adalah tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti di perkembangan ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Yang kedua ada berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam, dan pada musim dingin pergi ke negeri Yaman. Yang ketiga ada petani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy. Mata pencarian adalah dengan cara bertani dan berternak. Keempat ada bersyair. Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dagang merupakan perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pegelaran kesenian seperti kasida, gubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Yang kelima ada menghormati tamu.
kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam dikenal dengan pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya mereka adalah menghormati dan memulai tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Yang keenam, ada menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Yang keenam, ada menepati janji. Bagi orang Arab, jika janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Maus bin Ma'ud Asy Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka adalah membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi janji mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kebudayaan masyarakat pra-Islam. Bila ada salah ataupun kekurangan yang saya ucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.